Film ini dimulai dengan sekelompok pemanen es yang sedang mengumpulkan es dari danau di sekitar pegunungan. Di antara mereka terdapat seorang anak yatim piatu. Anak itu diketahui bernama Christoph dan teman rusa kutubnya yaitu Sven. Mereka tengah meniru kegiatan para pemanen, namun sayangnya mereka tertinggal di sana. Di sisi yang lain di kerajaan Arendelle, ada Putri Elsa nih yang berumur 8 tahun tengah tertidur dan dibangunkan oleh adiknya yaitu Putri Anna yang berumur 5 tahun. Anna ingin mengajak Elsa untuk pergi bermain dan kemudian Elsa pun menyetujuinya. Keduanya pun pergi ke ruang dansa dan bermain salju dari magic miliknya Elsa. Di sana mereka menikmati waktu mereka dengan penuh kegembiraan dan mereka pun membuat manusia salju bernama Olaf. Keduanya pun bermain dengan riang dan sukacita sampai akhirnya Elsa terpeleset dan tidak sengaja sihirnya mengenai kepalanya Anna. Anna pun pingsan. Sementara Elsa merasa sangat bersalah. Dia pun bersedih sampai akhirnya membuat seluruh ruangan dansa dipenuhi dengan es. Raja dan ratu pun datang dan panik melihat apa yang telah terjadi nih. Mereka pun langsung pergi ke daerah pegunungan bersama dengan Elsa dan juga Anna. Di tengah perjalanannya itu, mereka tidak sengaja melewati Christoph dan Sven yang ingin menuju Arendelle namun akhirnya berubah haluan nih saat melihat raja dan juga ratu. Keduanya pun sampai di daerah pegunungan dan bertemu dengan para troll di sana. Sementara dari kejauhan ada Christoph dan Sven bersama troll lain yang bernama Bulda tengah menyaksikan kejadian itu diam-diam. Sang raja meminta bantuan kepada pemimpin troll yang bernama Grand Baby dan sang raja menjelaskan kalau Elsa memang terlahir dengan kekuatan sihirnya. Baby bersyukur kalau sihir itu tadi hanya mengenai kepalanya karena masih bisa disembuhkan. Namun akan lain cerita nih jika sihir itu mengenai hatinya. Ia menyarankan agar Elsa tidak menggunakan kekuatannya di dekat Anna. Dia juga akan menyembuhkan Anna namun dengan resikonya yaitu Anna tidak akan mengingat kekuatan milik Elsa dan juga insiden tersebut. Anna hanya bisa mengingat kesenangan yang mereka alami bersama saja. Di situ Baby menjelaskan kalau kekuatan Elsa akan terus bertambah dan ia menyarankan Elsa untuk belajar mengendalikannya karena rasa takut akan menjadi musuh terbesarnya. Sejak saat itulah kastil kerajaan ditutup dari para pengunjung. Jumlah staf dikurangi seminimal mungkin dan menutup interaksi orang lain termasuk Anna dengan Elsa. Sejak saat itu juga kedua saudara itu pun merasakan kesepian dan kesedihan karena mereka tidak bisa bermain bersama kembali seperti dulu. Keputusan mereka mulai bertambah nih saat kedua orang tua mereka harus pergi dalam misi diplomatik selama beberapa minggu. Kapal yang ditumpangi mereka terbalik dalam badai dan diterjang oleh gelombang besar. Dan sejak saat itulah mereka hanya memiliki satu sama lainnya. Sampai akhirnya hari upacara penobatan Elsa pun tiba. Semua masyarakat antusias dan berbahagia karena pada akhirnya gerbang kastil pun dibuka. Mereka semua tampak tidak sabar untuk melihat ratu dan putri mereka. Bahkan Adipati Weselton bersama kedua ajudannya pun datang ke sana nih. Banyak pejabat tinggi dari beberapa negara juga hadir ke sana. Bahkan Anna sendiri sangat gembira akhirnya gerbang kerajaan dibuka. Sampai akhirnya Anna bertemu dengan seorang pangeran Hans dari Kepulauan Selatan. Di sana mereka berbincang dan tampaknya Anna tertarik nih dengan penampilannya Hans. Kemudian di sisi lain ada Elsa yang tengah menyiapkan dirinya dan berusaha untuk mengendalikan kekuatannya nih di saat penobatan nanti. Lonceng gereja pun berbunyi yang menandakan penobatan segera dimulai. Anna pun pergi meninggalkan Hans di sana. Di gereja kita akan melihat Anna berdiri di samping kakaknya, sementara Elsa sendiri mencoba untuk mengatasi rasa takutnya itu. Upacara penobatan itu pun berhasil dan berjalan dengan lancar dan Elsa sendiri pun langsung memakai kembali sarung tangannya. Di acara resepsi penobatan itu, Anna dan Elsa pun akhirnya bertemu kembali dan bisa berinteraksi lagi nih setelah sekian lama. Meskipun pada awalnya terlihat canggung, namun tampaknya ada kerinduan yang mendalam nih di dalam diri mereka masing-masing. Di sana Adipati Weselton mendatangi mereka berdua dan mengajak Elsa untuk berdansa. Namun karena sihirnya itu dia pun menyuruh Anna yang menggantikannya. Anna pun berdansa dengan Adipati Weselton dan tampaknya di sini Weselton sendiri sedang menggali informasi nih tentang Arendelle demi untuk keuntungannya sendiri. Setelah berdansa dengan Weselton, Anna pun mendatangi Elsa dan menyatakan perasaannya kalau ia ingin terus berbahagia bersama Elsa. Namun sayangnya Elsa tahu nih kalau dirinya tidak bisa dekat dengan Anna
karena sihirnya itu. Ia pun pergi dan meninggalkan Anna. Sementara Anna sendiri akhirnya bertemu kembali dengan Hans, dan di sana mereka diam-diam pun menghabiskan malam bersama. Wajar saja karena Anna belum pernah bertemu dengan lelaki sebelumnya. Di tengah kebahagiaan itu, Hans pun tanpa basa-basi lagi langsung melamar Anna, dan Anna pun juga menerima lamaran itu tanpa berpikir panjang. Keduanya pun datang untuk bertemu dengan Elsa untuk meminta berkat. Namun sayangnya Elsa tidak menginginkannya. Dia mengatakan nih kalau Anna terlalu cepat menilai seseorang, apalagi Anna baru saja bertemu dengan Hans. Dia belum mengenal Hans dengan baik. Di sini Anna tetap bersikeras menyatakan kalau dirinya menilai Hans adalah lelaki yang baik dan ia sudah jatuh cinta dengan Hans. Elsa pun lelah menanggapi adiknya itu dan memilih untuk pergi dari sana. Akan tetapi Anna mencegahnya dan menarik sarung tangannya. Elsa mulai panik nih karena desakan terus dari Anna sampai akhirnya sihirnya pun ketahuan dan disaksikan oleh semua yang hadir di sana. Elsa panik dan takut. Rasa takutnya terus meningkat sampai membuat musim semi menjadi musim dingin. Ia pergi dari sana meninggalkan kerajaannya dan juga Anna. Sementara Anna sendiri tampaknya menyesali perbuatannya itu. Dia pun akhirnya pergi untuk menyusul Elsa dan menyerahkan kerajaan untuk sementara waktu ke tangannya Hans. Di sisi yang lain ada Elsa yang sudah sampai di gunung utara kerajaan nih. Di sanalah dia menyadari bahwa dengan menyendiri dia lebih merasa bebas. Dia merasa tenang dan tidak ada tekanan. Disitulah dia terlihat mampu untuk mengendalikan kekuatannya dan melepaskannya dengan baik. Dia bahkan membangun istana dan bahkan mengganti baju kerajaannya dengan gaun es dari sihirnya. Di sanalah dia bisa merasa bebas dan bahagia. Yang pada akhirnya dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan jauh dari pemukiman dan keramaian. Di sisi yang lain ada Anna yang tengah terdampar di badai salju karena kudanya kabur meninggalkannya. Dia pun mendatangi sebuah pondok yang menjual pakaian dingin, sarung tangan dan beberapa kebutuhan lainnya. Di sana ia juga akhirnya bertemu dengan Kristoff yang sudah dewasa. Di sana Kristoff ingin membeli wortel yang merupakan makanan favoritnya Sven. Ia juga ingin membeli barang-barang lain nih. Namun sialnya uangnya tidak cukup dan hanya bisa membeli salah satunya. Karena berdebat dengan penjual, dia pun akhirnya diusir dan tidak mendapatkan apapun. Ia akhirnya memutuskan untuk bermalam di sekitar situ bersama Sven. Sementara Anna tampaknya menyadari sesuatu. Dia memiliki feeling kalau Elsa sepertinya ada di Gunung Utara dan ia tahu Kristoff ingin pergi ke Gunung Utara itu. Dia pun mendatangi Kristoff dan menyerahkan barang-barang yang ingin dibeli sama Kristoff tadi dan juga wortel sebagai bayaran untuk Kristoff yang akan mengantarnya ke Gunung Utara. Pada akhirnya mereka pun pergi juga nih malam itu atas desakan dari Anna karena dia tidak ingin membuang waktu terlalu lama. Di perjalanan mereka pun berbincang dan di sini Kristoff sendiri heran sama Anna nih karena bisa-bisanya Anna jatuh cinta dengan lelaki yang baru saja ia temui. Dia tampaknya mengerti kenapa Elsa tidak menyetujui hubungannya dengan Hans, sementara Anna sendiri tampaknya tidak memikirkan hal tersebut. Dia tetap bertahan dengan pendiriannya kalau dia lebih tahu perasaannya sendiri dan dia tahu banyak nih tentang Hans. Di situ Kristoff pun mulai bertanya banyak hal tentang Hans dan Anna memang bisa menjawab semuanya. Namun Kristoff menjelaskan kalau cinta tidak butuh tumbuh hanya dalam sehari. Apalagi Anna baru saja bertemu dengan lelaki asing dan tidak lama kemudian ada kawanan serigala yang muncul dan mengejar mereka. Man, she just... Sialnya kereta luncurnya Kristoff pun hancur. Namun setidaknya mereka berhasil selamat nih meskipun mereka kini harus berjalan kaki. Di situ Kristoff sempat menyerah nih dan tidak mau mengantar Anna. Namun Sven membujuk Kristoff dan meminta Kristoff untuk ikut membantu Anna. Kristoff pun luluh dengan bujukan dari sahabatnya itu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut membantu Anna. Di perjalanan mereka tidak disangka mereka pun bertemu dengan Olaf nih, manusia salju yang pernah dibuat oleh Elsa saat mereka masih kecil. Anna pun mengingat kejadian itu dan ia bertanya kepada Olaf tentang keberadaannya Elsa. Yang beruntungnya Olaf tahu di mana Elsa berada. Anna pun memberikan wortel untuk dijadikan hidung untuk Olaf. Dia pun meminta Olaf untuk mengantarkannya ke lokasinya Elsa. Sementara itu di sisi yang lain ada Hans yang tampaknya sedang membagikan makanan dan selimut gratis nih kepada rakyat Arendelle. Banyak warga yang memuji kebaikan hatinya Hans karena di tengah keterpurukannya mereka, Hans datang dan bersedia membantu mereka.
Adipati Weselton pun kesal dan menuduh ini semua karena Anna dan juga Elsa. Sementara Hans sendiri tentu saja ia membela kekasihnya itu. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba kuda milik Anna datang ke kerajaan dan di sana dia memberikan kabar buruk nih kepada Hans. Hans pun setelah mendapatkan info itu dari kudanya Anna, dia pun meminta sukarelawan untuk membantunya pergi ke Gunung Utara. Adipati Weselton juga mengirimkan 2 ajudannya untuk pergi ikut membantu nih. Sekalian ia juga memiliki niat untuk menghabisi Elsa. Di sisi yang lain, Anna dan Kristoff dan yang lainnya berhasil sampai di istana es milik Elsa dan mereka semua tampak terpukau melihat keindahan istana es itu. Kristoff menjelaskan nih kalau Anna tidak perlu membujuk Elsa kembali karena tampaknya Elsa sendiri ingin menyendiri, mengingat menurut cerita siapapun yang tinggal di gunung ia pasti memang ingin menyendiri. Anna tetapi bersikeras ingin membujuk kembali saudaranya itu. Di sana ia meminta Kristoff dan juga Olaf untuk menunggu di luar sementara dirinya yang akan masuk ke dalam. Di dalam sana Anna pun akhirnya bertemu dengan Elsa dan di sana ia membujuk Elsa untuk kembali. Akan tetapi Elsa tidak mau. Dia tidak mau berada di keramaian lagi karena dia tidak mau membahayakan siapapun lagi termasuk Anna. Sampai akhirnya Olaf datang dan membujuk Elsa sembari membantunya untuk mengenang masa lalu saat Elsa membuat dirinya. Di situ Elsa pun tersentuh karena dia tidak menyangka kalau manusia salju buatannya bisa hidup. Akan tetapi dia tetap kepada pendiriannya. Dia tidak mau kembali dan meminta Anna untuk pulang saja. Sama halnya dengan Anna, ia pun tetap membujuk Elsa untuk pulang. Dia juga menjelaskan kondisi Arendelle sekarang karena Arendelle dan seluruh wilayah sudah terkena musim salju karena sihirnya Elsa. Dia yakin hanya Elsa juga yang bisa membebaskan mereka dari musim salju yang berkepanjangan ini. Elsa meragukan dirinya sendiri ditambah rasa takutnya juga semakin membesar karena dia tidak menyangka kalau kekuatannya sudah sedahsyat itu. Dia pun juga bahkan tidak sengaja mengenai hatinya Anna. Di situ Anna tampaknya terlihat baik-baik saja. Kristoff datang bersama Olaf dan membawa Anna untuk pergi. Namun Anna tetap tidak mau. Dia tetap memilih untuk di sana untuk membujuk Elsa. Yang pada akhirnya Elsa pun akhirnya membuat golem yang terbuat dari salju untuk mengusir mereka dari istana esnya. Sialnya mereka pun sampai di ujung tebing dan karena tidak ada jalan lain mereka pun memilih untuk melompat. Namun sialnya Olaf ketinggalan di sana. Tetapi beruntungnya Olaf berhasil selamat. Dia juga ikut melompat dan mereka semua pun selamat nih. Kristoff pun melihat kalau rambut Anna mulai memutih dan seluruh badannya mulai kedinginan. Disitulah dia tahu kemana dia harus membawa Anna. Dia membawa Anna ke teman-teman trollnya di sana. Semenjak Kristoff bertemu Bulda, disitulah dia mulai dirawat oleh Bulda dan seluruh kawanan troll lainnya. Dia tumbuh besar dan bermain bersama kawanan troll. Makanya dia juga tahu hanya mereka yang tahu cara mengobati Anna. Sesampainya di sana, Anna sedikit terkejut nih karena melihat kalau ternyata teman-teman Kristoff hanyalah sekumpulan batu. Dia berpikir Kristoff itu gila. Namun sampai akhirnya sekumpulan batu itu bergerak dan menyambut kedatangan Kristoff dan Anna. Disitulah Anna menyadari kalau mereka itu adalah troll. Seluruh kawanan troll itu menyambut kedatangannya Kristoff, terutama Anna, karena mereka berpikir kalau Anna itu adalah kekasihnya Kristoff. Kristoff berusaha menjelaskan kalau Anna sudah punya kekasih lain dan sudah tunangan juga. Namun kawanan troll itu melihat kalau Anna belum punya cincin. Alhasil mereka justru menyuruh Kristoff buat merebut Anna karena tunangan itu belum official dan masih bisa ada kesempatan untuk Kristoff. Sampai akhirnya Anna mulai melemah dan datanglah Pebi nih. Di sana dia langsung tahu siapa Anna dan siapa yang melakukan ini kepada Anna. Dia mengatakan kalau kali ini jantung Anna yang kena dan ia sama sekali tidak membantu Anna. Satu-satunya cara untuk Anna selamat yaitu hanyalah cinta sejati. Anna harus mendapatkan ciuman dari cinta sejatinya. Disitulah Kristoff akhirnya memutuskan segera membawa Anna kembali ke Arendelle untuk bertemu dengan Hans. Di sisi yang lain ada pasukan Hans dan 2 ajudannya Adipati Weselton telah sampai di istana es milik Elsa. Di sana mereka langsung disambut oleh golem es milik Elsa dan banyak pasukan yang berjatuhan karena tidak seimbang melawan golem itu. Sementara 2 ajudan itu masuk ke istana untuk menghabisi Elsa. Di sini Elsa tampak ketakutan dan dia berusaha untuk melawan.
Sampai akhirnya dia dihentikan oleh Hans, dan Hans juga menyelamatkannya dari serangan ajudannya Weselton. Namun sialnya dia harus pingsan nih, dan begitu sadar ia terbangun di penjara Arendelle, dan di situ dia bertemu dengan Hans. Dia meminta Hans untuk melepaskannya, namun Hans menolaknya dan justru meminta Elsa untuk menghentikan musim dingin ini. Sementara Elsa sendiri masih tidak tahu dan dia merasa kalau dia tidak bisa menghentikannya. Di sisi yang lain ada Anna yang sudah sampai di istananya berkat bantuan dari Kristoff dan Sven. Di situ Anna langsung dibawa ke dalam dan bertemu dengan Hans. Dia langsung meminta ciuman sejatinya kepada Hans, namun ternyata Hans tidak menciumnya karena Hans sama sekali tidak pernah mencintainya. Dia justru memanfaatkan Anna untuk mendapatkan kekuasaan karena dia hanyalah anak bungsu dari 13 bersaudara, dan untuk mendapatkan pengakuan dia butuh kekuasaan dan itu harus lewat Anna. Dia tahu nih kalau Anna adalah orang yang mudah ditipu dan haus akan cinta. Maka dari itu dia memanfaatkan hal tersebut. Dia akan menyingkirkan Elsa dengan caranya sendiri. Dia mengurung Anna di sana dan kemudian memberitakan kepada para petinggi kerajaan termasuk Weselton kalau Anna telah tiada. Dia dan Anna telah membuat janji suci pernikahan sehingga kini kerajaan jatuh ke tangannya, dan dia justru memberitakan nih kabar bohong kepada mereka kalau Anna tiada karena dihabisi oleh Elsa. Kristoff yang sudah hampir pergi menjauh disuruh kembali oleh Sven karena dia melihat ada badai salju di sana dan dia langsung kembali ke Arendelle. Sementara itu beruntungnya ada Olaf yang berhasil masuk ke ruangannya Anna dan membantu untuk membuat api unggun sehingga Anna bisa merasa hangat. Olaf di sini membantu menyadarkan Anna kalau cinta sejati adalah orang yang selalu mengutamakan kita di atas orang lain dan dirinya sendiri. Yang mana contohnya adalah seperti Kristoff yang membawa Anna kembali ke Arendelle hanya untuk menyelamatkan Anna dan meninggalkan Anna dengan Hans. Olaf pun memberitahu kalau Kristoff telah datang untuk menyelamatkannya ke sini, dan disitulah Anna langsung mengerti dan meminta Olaf untuk membantunya bertemu dengan Kristoff. Sementara mereka semua harus buru-buru karena mengejar waktu. Seluruh Arendelle hampir dipenuhi oleh salju dan es. Anna yang terus berusaha untuk mengejar Kristoff, begitu juga Kristoff yang berusaha untuk menemui Anna. Anna melihat kalau ada Elsa yang ingin dihabisi oleh Hans. Dia pun akhirnya memilih untuk melindungi Elsa dan mengorbankan dirinya nih dan menjadi patung es. Di situ Elsa pun menangis. Dia tidak menyangka kalau dia telah menghabisi adiknya sendiri. Namun sampai akhirnya keajaiban pun terjadi. Es di tubuh Anna pun meleleh, dan disitulah Olaf menyimpulkan bahwa pengorbanan Anna untuk menyelamatkan Elsa dianggap sebagai tindakan cinta sejati yang mencairkan hatinya yang beku. Di situ juga Elsa pun menyadari kalau cinta dapat mencairkan semuanya. Cintanya kepada adiknya dan juga kepada kerajaan akhirnya membuat mampu untuk mengembalikannya seperti semula. Di akhir film ini kita akan melihat kalau Hans akhirnya mendapatkan karmanya sendiri. Dia akan dikembalikan ke kerajaannya dan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku di sana. Untuk Weselton sendiri, Elsa telah memutuskan hubungan kerja sama dengan Weselton. Sementara itu Kristoff sendiri akhirnya mendapatkan kereta seluncur baru nih dari Anna dan juga penghargaan dari Elsa atas jasanya itu. Mereka berdua juga akhirnya saling menyadari nih perasaan mereka. Sementara itu karena kerajaan sudah kembali seperti semula, Olaf pun mendapatkan salju pribadinya sendiri nih untuk terus bertahan hidup. Mereka semua pun akhirnya hidup bahagia. Seluruh warga di Arendelle juga akhirnya menyayangi Elsa dan Anna, dan semua orang di sana dengan gembira berseluncur di arena seluncur esnya Elsa. Come on, you can do it. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.